Film kali ini kita akan membahas film Orphan. Cerita bermula dari sepasang suami istri, Kate dan John. Kate yang sedang hamil besar karena sudah mau brojol anak ketiganya pergi ke rumah sakit bersalin. Ternyata bayinya meninggal sebelum waktunya dilahirkan. Kejadian itu menjadi mimpi buruk bagi Kate pada setiap malamnya. Karena penyesalan atas kematian anak ketiganya, Kate sangat ingin mengadopsi anak untuk membagi kasihnya. Saking memikirkan kematian anak ketiganya, Kate pun melamun saat sedang di lampu merah, sehingga Kate hampir ditumbur oleh truk besar yang melintas jalan itu. Kate mempunyai sepasang anak yaitu bernama Daniel dan Max. Max mempunyai masalah pendengaran sehingga ia menjadi tunarungu. Sebelum tidur, Max ingin dibacakan dongeng oleh Kate, bercerita tentang saudari perempuannya Max yang telah berada di surga dan telah menjadi malaikat kecil di sana. Kemudian Max menanyakan apakah ia akan mempunyai saudari perempuan lagi. Kate pun menjawab, tidak tahu juga. Ketika sedang ingin tidur, John dan Kate berbicara untuk mengadopsi seorang anak karena Kate sangat ingin membagikan cinta kasih anaknya yang telah tiada yang bernama Jessica kepada anak adopsinya. Keesokan harinya, mereka pun ke panti asuhan dan disambut oleh suster yang bernama Abigail untuk melihat anak-anak gadis di sana. John yang habis buang air kecil mendengar suara nyanyian seorang anak. John pun pergi ke sumber suara, melihat seorang anak gadis yang sedang melukis, dan anak itu pun menyapa John. Anak gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Esther, dan ia pun menceritakan arti dari lukisannya. Kemudian Kate dan suster Abigail menyusul John setelah berbincang-bincang. Sepertinya mereka tertarik untuk mengadopsi Esther dan mencari data asal-usul Esther, bahwa Esther yang berasal dari Rusia, yang mana keluarganya meninggal sewaktu kebakaran rumahnya. Suster Abigail menceritakan singkat tentang profil Esther, bahwa ia adalah anak yang cerdas, sopan dan berpikiran dewasa. Ia selalu memakai pita di pergelangan tangan dan lehernya sepanjang waktu karena ia sudah terbiasa akan hal itu. Akhirnya mereka pun jadi mengadopsi Esther, dan mereka juga sangat senang mengadopsi anak seperti Esther. Ketika pulang ke rumah, Meg sangat bersemangat untuk menyambut saudari perempuannya yang baru dan berkenalan dengan Daniel yang tampaknya tidak menyukainya. Sesampainya di kamar tidurnya, Esther pun sangat menyukai desain dari kamar tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka memberi kado kepada Esther sebagai bentuk perayaan penerimaan Esther sebagai keluarga baru mereka. Malam hujan dan berpetir, tiba-tiba Esther dan Max menggedor pintu orang tua mereka dan masuk karena mereka takut. Jadinya mereka tidur bersama. Esther yang berpakaian aneh saat mau berangkat ke sekolah di hari pertamanya memakai gaun. Tiba di sekolah, Esther pun memperkenalkan diri sebagai murid baru. Daniel ketika bermain tembakan paintball tidak sengaja menembak seekor burung, lalu burung merpati itu pun setengah tewas. Datanglah Esther dan Max. Lalu Esther mengambil sebuah batu untuk diberikan kepada Daniel untuk mengakhiri penderitaan burung merpati itu. Tetapi Daniel tidak mau melakukan itu. Langsung Esther mengambil batu itu dan kemudian digepreklah burung merpati itu hingga tewas. Kate yang sedang membereskan kamar Esther menemukan sesuatu buku diarinya dengan foto seorang pria di dalamnya. Pada saat di sekolah, Esther pun dikerjai oleh teman sekelasnya, Brenda, karena ia kelihatan aneh. Terjadilah tarik-menarik Alkitabnya Esther. Sontak, Alkitab itu menjadi buyar, berceceran di lantai. Kemudian Esther pun berteriak histeris. Kate
menceritakan tentang Jessica anaknya yang tidak sempat lahir, dan Kate menabur abunya Jessica di bunga kesayangannya dengan harapan anaknya Jessica tumbuh juga seperti bunga itu. Saat Kate dan John sedang geber di dapur ketika anak-anaknya sudah tertidur karena saking kebelitnya, tiba-tiba Esther muncul dan melihat kejadian itu. Mereka pun terkejut dan cepat-cepat menghentikan aktivitas itu. Kate lalu menjelaskan kepada Esther tentang hal itu, tetapi Esther sudah paham akan makna aktivitas tersebut. Keesokan harinya, ketika sedang di taman bermain, Brenda, anak gadis yang terus mengganggu Esther, diteror oleh Esther, dan Esther kemudian mendorong Brenda dari ketinggian perosotan, membuat kaki Brenda patah. Dan Max melihat kejadian saat itu. Ketika sedang makan malam, Esther ditanya oleh John tentang kejadian sewaktu taman bermain itu. Tetapi ia menyangkal dengan bilang hanya bermain dengan Brenda, dan Brenda terpleset dari perosotan itu. Daniel sangat tidak menyukai Esther dan berkata bahwa Esther harus dikembalikan ke kamp orang keterbelakangan dan mengucapkan ia bukan adiknya. John yang sangat kesal atas perilaku Daniel mengunci rumah pohon Daniel sebagai hukuman karena tidak mau minta maaf kepada adiknya. Mendengar Esther bermain piano dengan mahirnya, Kate pun merasa dibohongi oleh Esther karena sebelumnya ia bilang tidak bisa bermain piano. Suster Abigail mengunjungi mereka dan memberitahu kejanggalan-kejanggalan yang ia temukan sebelumnya yang berkaitan dengan Esther, di mana setiap ada kejadian yang aneh pasti ada Esther di sana. Esther yang mendengar hal itu menyusun rencana untuk menyingkirkan Suster Abigail, menghasut Max untuk membantu menjalankan rencananya itu. Kemudian Esther menumbalkan Max dengan cara mendorongnya sewaktu pulang dari sana. Tiba-tiba Suster Abigail pun hampir menabrak Max dan membanting setir mobilnya. Sontak mobilnya pun tergelincir. Suster Abigail yang menolong Max dipukul dengan menggunakan palu oleh Esther hingga tidak sadarkan diri. Terbangun dari sadarnya, Esther yang tidak membiarkan hidup memukulnya lagi dengan palu berkali-kali hingga akhirnya Suster Abigail pun tewas. Kemudian Esther menyimpan barang bukti berupa palu, pakaian, dan sarung tangannya untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon milik Daniel. Dan ia mengancam Max jika mengadu, Max akan dipenjara karena telah membantunya membunuh Suster Abigail. Daniel yang melihat Esther dan Max keluar dari rumah pohon miliknya tiba-tiba diancam oleh Esther jika memberitahu kepada orang lain Daniel akan disunat sampai habis otongnya tanpa sisa lagi. Daniel pun ketakutan dan ngompol di celana. Kate menerima telepon dari temannya Suster Abigail memberitahu bahwa Suster Abigail belum pulang dari kemarin. Setelah dilakukan pencarian oleh polisi, ketemulah Suster Abigail yang telah menjadi mayat. Ragu akan semua peristiwa yang terjadi, kemudian Kate ingin mencari tahu lagi asal-usul Esther yang sebenarnya dan dicari informasi ke panti asuhannya di Rusia, tempatnya berasal. Kemudian Kate menanyakan kepada kedua anaknya tentang Esther apakah pernah melakukan hal yang membuat mereka tidak nyaman atau melukai mereka. Karena mereka telah diancam oleh Esther, akhirnya mereka tidak berkata apa-apa yang sebenarnya terjadi kepada Kate. Esther datang ingin membawa sesuatu untuk diberikan kepada Kate. Ternyata yang dibawanya adalah bunga kesayangan Kate, yang mana bunga itu adalah bunga yang ditaburkan Abu Jessica, yaitu anaknya yang ketiga. Sontak Kate pun marah dan menarik Esther. Kate pun merasa sangat sedih karena bunga itu tidak bisa ditanam kembali. Untuk memfitnah Kate,
Esther pun melukai tangannya sendiri dengan cara menjepit tangannya dengan menggunakan suatu alat penjepit hingga tangannya pun hampir patah dan mencari perhatian ayahnya. Kemudian John pun marah kepada Kate dan menuduh bahwa Kate yang melakukan hal itu. Kate sangat stres dan frustasi dengan peristiwa yang dialaminya sehingga ia membeli minuman keras. Karena sadar itu adalah kebiasaan buruk masa lalunya, Kate tidak jadi minum minuman keras itu. Keesokan harinya, ketika Kate mengantar anak-anaknya untuk berangkat ke sekolah, tiba-tiba melihat buku Daniel pun jatuh berceceran. Mencuri kesempatan, Esther pindah ke bangku pengemudi dan memindahkan giginya ke netral dan melepaskan rem tangannya sehingga mobil itu mundur sendiri meninggalkan Max di dalamnya. Keadaan semakin panik karena mobil itu kehilangan kendali dan hampir menumbur mobil yang ada di belakangnya. Untungnya, kejadian itu tidak terjadi apa-apa kepada Max. Kemudian John menemukan botol minuman keras yang diberitahu oleh Esther dan menuduh Kate mabuk sehingga lalai atas kejadian itu. Tetapi Kate menyangkalnya bahwa ia tidak jadi minum minuman keras dan John pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kate. Kemudian Daniel pun bertanya kepada Max apa yang terjadi waktu di rumah pohon itu. Kemudian Max menunjukkan gambar yang digambarnya untuk memberitahu bahwa yang mendorong Brenda sewaktu di perosotan dan yang membunuh Suster Abigail adalah Esther. Sayangnya, Esther mendengar percakapan mereka. Keesokan harinya, Daniel pergi ke rumah pohon itu untuk mencari barang bukti, tetapi Esther telah berada di sana sebelumnya. Kemudian Esther menunjukkan barang-barang yang dipakainya untuk membunuh Suster Abigail kepada Daniel. Ia pun membakar barang bukti beserta rumah pohon itu dan mengunci Daniel di sana. Kebakaran pun terjadi, api semakin menjalar hampir ke seluruh rumah pohon itu. Daniel pun memanjat keluar untuk menyelamatkan diri, terjatuh dari sana sehingga Daniel pun tidak sadarkan diri. Esther hendak membunuhnya dengan menggunakan batu. Tiba-tiba Max pun muncul untuk menolong kakaknya dan mendorong Esther. Kate datang menolong Daniel. Daniel yang diopname di rumah sakit karena pendarahan di perutnya dan cedera pada leher. Tidak puas membuat Daniel seperti itu, Esther pun datang ke ruangan di mana Daniel diopname, ingin menghabisi nyawa Daniel dengan dibekap menggunakan bantal. Max yang tahu dengan gelagatnya Esther dengan cepat memanggil ibunya untuk ke ruangan Daniel. Keadaan pun semakin darurat karena Daniel kehabisan nafas. Kate pun menampar Esther dengan kerasnya karena ia tahu bahwa Esther yang melakukan semua itu. Dengan cepat, Kate disuntik dengan obat penenang. John yang stres dengan keadaan keluarganya, minum minuman keras dan mabuk. Esther yang datang dengan dandanan seperti orang dewasa mencoba menggoda John, tetapi John pun tersadar karena Esther berperilaku aneh dan menolaknya. Kate yang menerima telepon dari rumah sakit di Estonia, tempat di mana sebenarnya Esther berada, berkata bahwa foto yang dikirim oleh Kate itu ternyata bukan anak kecil, tetapi wanita dewasa yang mempunyai kelainan hormon langka yang membuat tubuhnya kerdil, terlihat seperti anak kecil yang sebenarnya adalah berumur 33 tahun. Ternyata Esther yang bernama asli Lena adalah pasien penyakit jiwa dan sudah membunuh 7 orang di sana. Kate dengan cepat buru-buru pulang dan menelepon John, tetapi tidak bisa meneleponnya. Di sebuah kegelapan karena listrik padam, John yang tidak tahu bahwa Esther adalah psikopat ditujah Esther hingga tewas karena berani menolaknya. Kate pun sampai di rumah hendak menolong Max. Esther yang ingin membunuh semua orang yang di sana membawa
Kate yang melihat Esther menembak Max dari atas kaca jendela. Tiba-tiba Kate memecahkan kaca dan menimpa Esther hingga kelihatannya sudah tewas. Esther yang masih hidup mengejar mereka dan hendak menikamnya menggunakan pisau. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara Kate dan Esther. Max mengambil sebuah pistol, ditembakkannya ke es. Sontak esnya pun pecah dan mereka pun tenggelam. Kate yang menggunakan ulti terakhirnya menerjang kepala Esther dan akhirnya Esther pun tewas dan tenggelam. Dan cerita pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Dan jika tidak suka dengan video ini, silakan dislike dan berikan kami masukan. Terima kasih.